Hai guys, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Yuk Cari Tahu, tempatnya fakta menarik dan berita terupdate. Kali ini aku mau bahas berita terupdate mengenai proses pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur nih guys. Eits, sebelum ke videonya, pastiin kalian udah subscribe plus nyalain lonceng ya, biar kalian gak ketinggalan tiap kali channel ini upload video baru. Lanjut ke pembahasan, kira-kira apa aja sih berita terupdate-nya? Yuk cari tahu! Seluruh gubernur dari 34 provinsi Indonesia dan 15 tokoh lainnya dipastikan hadir dalam acara berkemah dan ritual khusus di Ibu Kota Negara Nusantara, Kalimantan Timur beberapa hari ke depan. Jokowi bakal berkemah dan melakukan sebuah ritual bernama Kendi Nusantara. Kegiatan itu akan dilakukan bersama semua gubernur se-Indonesia. Selain itu, para gubernur yang hadir diinstruksikan untuk membawa air dan tanah dari masing-masing daerah asal. Berdasarkan informasi yang dihimpun, prosesi tersebut diyakini mengandung makna filosofis agar selalu mengingat asal-muasal nenek moyang dan mempertahankan kearifan leluhur yang sudah ada, serta merupakan bentuk dari kebinekaan dan persatuan yang kuat dalam rangka membangun ibu kota Nusantara. Wah, untuk pertama kalinya dalam sejarah nih guys, seluruh gubernur se-Indonesia berkumpul di satu tempat untuk melakukan ritual penyatuan tanah dan air ke dalam satu wadah yang bernama Kendi Nusantara di titik 0 IKN, yang merupakan simbol dimulainya pembangunan ibu kota Nusantara. Selanjutnya, Jokowi akan mengikuti kegiatan penanaman pohon bersama seluruh gubernur. Pohon yang ditanam juga merupakan khas dari daerah masing-masing. Nah, faktanya nih guys, hari ini tanggal 14 Maret 2022, hanya Gubernur Kalimantan Timur Isran Nur aja yang akan ikut berkemah bersama Jokowi di titik 0 IKN. Selain Jokowi dan Isran Nur, ada juga Kepala Otorita IKN dan wakilnya. 33 gubernur lainnya tidak ikut berkemah dan kembali ke daerahnya masing-masing karena kondisi tempat, air, dan lain-lainnya yang terbatas. Jokowi dan rombongan nantinya akan tidur di dalam tenda berukuran kecil. SoftBank memutuskan mundur dari partisipasi investasinya di proyek ibu kota negara di Kalimantan Timur. Direktur Center of Economic and Law Studies atau CELIOS, Bima Yudhistira menilai ada indikasi kuat risiko politik pembangunan IKN cukup tinggi di masa datang hingga membuat SoftBank menarik diri. Terlebih lagi, kegaduhan belakangan soal perpanjangan masa jabatan presiden yang membuat investor memilih wait and see. Investasi di IKN bukan jangka pendek, tapi butuh kepastian jangka panjang. Dikhawatirkan risiko politik terkait penundaan pemilu tersebut akan membuat proyek IKN terkendala, bahkan juga bisa saja berhenti total. Namun di sisi lain, Bima mengungkapkan SoftBank sendiri telah memiliki masalah keuangan internal bahkan sebelum masa pandemi. Mundurnya SoftBank ini juga dinilainya memberi sinyal kepada investor bahwa strategi perusahaan akan lebih fokus terhadap pendanaan startup digital, bukan proyek pemerintahan. Sebagai informasi, SoftBank adalah investor mayoritas dalam proyek pembangunan IKN Nusantara bersama dengan perusahaan teknologi seperti GoTo dan Grab yang dikenal di Indonesia. Lalu, apakah proyek pembangunan IKN akan terhambat dengan mundurnya SoftBank sebagai investor? Tentu tidak. Meskipun SoftBank mundur dari proyek IKN, tetapi pembangunan IKN ini tetap berjalan dan masih banyak investor luar negeri yang tertarik dan siap untuk menggarap proyek IKN Nusantara. Hingga saat ini, terdata 18 konsorsium investor swasta asing yang siap masuk dan berkolaborasi dengan 12 grup perusahaan pengembang REI di Indonesia untuk menggarap pembangunan IKN Nusantara. Konsorsium luar negeri itu berasal dari Dubai, Korea Selatan, China, dan Hong Kong.
Gubernur Sulawesi Tengah Rudi Mastura pingsan usai proses ritual penyatuan tanah dan air di titik nol Ibu Kota Negara Nusantara pada Senin 14 Maret 2022. Dia terlihat dibopong menuju tenda karena lemas. Ketika Gubernur Rudi pingsan, yang bersangkutan langsung mendapatkan penanganan oleh tim medis yang memang siaga sejak acara Kendi Nusantara dimulai. Prosesi tersebut berada di bawah dan setelah usai para peserta kegiatan melewati tanjakan. Pemprov Kaltim menjelaskan bahwa Gubernur Rudi pingsan sebentar saja dan kemungkinan pingsan karena kelelahan naik tanjakan. Rupanya tak hanya Bapak Rudi Mastura yang terlihat lemas, beberapa kepala daerah lain juga tampak lelah. Hal ini diduga karena cuaca di IKN memang panas saat ritual tersebut berlangsung, yaitu pada Senin pagi hingga siang. Pada tanggal 13 Maret 2022, para gubernur yang bersiap untuk melakukan agenda kegiatan di IKN datang ke Balikpapan dan menerima pengarahan langsung dari Presiden Jokowi di Hotel Novotel Balikpapan. Acara dan kegiatan tersebut dilakukan pada hari Senin, 14 Maret 2022. Sebelum pergi ke IKN, para gubernur menginap di Balikpapan dan menyempatkan diri untuk melihat-lihat kota Balikpapan. Di antaranya ada Bapak Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan yang melakukan sholat subuh di Masjid Besar At-Taqwa Balikpapan. Beliau menyempatkan diri untuk menyapa warga kota Balikpapan yang saat itu juga sedang melakukan ibadah sholat subuh. Selanjutnya ada Bapak Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang menyempatkan diri untuk jalan-jalan ke Mangrove Center Geraha Indah Balikpapan. Beliau juga menyapa para warga dan memuji keindahan wisata mangrove seluas 150 hektar tersebut. Nah, itu tadi berita terupdate terkait pembangunan IKN ya guys. Oke, sampai sini dulu ya pembahasan kali ini. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Subscribe itu gratis loh guys. Jangan lupa dong di-share juga ke teman-teman kalian kalau video ini menarik dan bermanfaat. Last but not least, stay healthy and peace out!